Halo guys, ini daun pepaya Afrika saya mau kasih makan ikan. Daun ini sering saya gunakan untuk pakan tambahan bagi ikan guys. Sebelum saya kasih pakan tokoh, saya terlebih dahulu memberikan daun ini dengan tujuan agar ikan sehat guys. Coba kita kasih ke ikan dulu. Daun-daunan tertentu seperti daun singkong atau daun kelor dapat digunakan sebagai pakan tambahan untuk ikan nila. Manfaatnya termasuk menyediakan serat, nutrisi tambahan, dan dapat membantu meningkatkan sistem pencernaan ikan nila. Namun, pastikan untuk mengonsultasikan jenis daun dan jumlah yang tepat dengan ahli aquaculture untuk menghindari efek negatif pada lingkungan atau kesehatan ikan nila. Daun dapat menjadi tambahan pakan yang baik untuk ikan nila karena beberapa alasan. Serat. Daun-daunan kaya akan serat yang dapat membantu pencernaan ikan nila dan mencegah masalah pencernaan seperti sembelit. Nutrisi. Beberapa jenis daun mengandung nutrisi penting seperti protein, vitamin, dan mineral yang dapat meningkatkan kesehatan ikan nila. Varietas. Menambahkan daun-daunan ke dalam diet ikan nila memberikan variasi makanan yang penting untuk keseimbangan nutrisi dan meningkatkan kebugaran ikan. Stimulasi. Daun-daunan memberikan stimulasi visual dan olfaktori yang dapat membuat ikan nila lebih aktif dan terangsang untuk makan. Pastikan daun yang diberikan aman untuk dikonsumsi oleh ikan nila dan bahwa mereka telah dicuci dengan baik untuk menghilangkan residu kimia atau zat berbahaya lainnya sebelum diberikan kepada ikan. Orochromis niloticus, Linnaeus, 1758. Ikan nila adalah sejenis ikan konsumsi air tawar. Ikan ini diintroduksi dari Afrika, tepatnya Afrika bagian timur, pada tahun 1969 dan kini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam-kolam air tawar di Indonesia sekaligus hama di setiap sungai dan danau Indonesia. Ikan nila dan mujair merupakan sumber protein hewani murah bagi konsumsi manusia. Karena budidayanya mudah, harga jualnya juga rendah. Budidaya dilakukan di kolam-kolam atau tangki pembesaran. Pada budidaya intensif, nila dan mujair tidak dianjurkan dicampur dengan ikan lain karena memiliki perilaku agresif. Nilai kurang bagi ikan ini sebagai bahan konsumsi adalah kandungan asam lemak omega 6 yang tinggi sementara asam lemak omega 3 yang rendah. Budidaya dan pembenihan. Langkah pertama dalam budidaya ikan nila ialah pemilihan induk ikan yang akan dibiakan. Sebagai induk dipilih ikan-ikan yang telah cukup umurnya dan siap memijat. Padat penyebarannya disesuaikan dengan wadah atau kolam pemeliharaan. Ikan nila yang dipelihara dalam kepadatan populasi tinggi, pertumbuhannya kurang pesat. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kualitas air kolam pemeliharaan. Kualitas air yang kurang baik akan mengakibatkan pertumbuhan ikan menjadi lambat. Beberapa parameter yang menentukan kualitas air, diantaranya suhu atau temperatur air sangat berpengaruh terhadap metabolisme dan pertumbuhan organisme serta memengaruhi jumlah pakan yang dikonsumsi organisme perairan. Suhu juga memengaruhi oksigen terlarut dalam perairan. Nilai pH merupakan indikator tingkat keasaman perairan. Beberapa faktor yang memengaruhi pH perairan diantaranya aktivitas fotosintesis, suhu, dan terdapatnya anion dan cation. Nilai pH yang ditoleransi ikan nila berkisar antara 5 hingga 11. Tetapi pertumbuhan dan perkembangannya yang optimal adalah pada kisaran pH 7-8. Amonia merupakan bentuk utama ekskresi nitrogen dari organisme akuatik. Sumber utama amonia NH3 adalah bahan organik dalam bentuk sisa pakan, kotoran ikan maupun dalam bentuk plankton dari bahan organik tersuspensi. Pembusukan bahan organik, terutama yang banyak mengandung protein, menghasilkan amonium NH4 dan NH3
Bila proses lanjut dari pembusukan nitrifikase tidak berjalan lancar, maka dapat terjadi penumpukan NH3 sampai pada konsentrasi yang membahayakan bagi ikan. Oksigen terlarut diperlukan untuk respirasi, proses pembakaran makanan, aktivitas berenang, pertumbuhan, reproduksi, dan lain-lain. Sumber oksigen perairan dapat berasal dari difusi oksigen yang terdapat di atmosfer sekitar 35% dan aktivitas fotosintesis oleh tumbuhan air dan fitoplankton. Kekeruhan air yang disebabkan oleh pelumpuran di dasar kolam juga akan memperlambat pertumbuhan ikan. Lain halnya, bila kekeruhan air disebabkan oleh adanya plankton. Air yang kaya plankton dapat berwarna hijau kekuningan dan hijau kecoklatan karena banyak mengandung diatom. Plankton ini baik sebagai makanan ikan nilam, sedangkan plankton biru kurang baik. Jenis pakan ikan nila yang bagus untuk pertumbuhannya. Nila merupakan jenis ikan yang cukup mudah dibudidayakan. Mengapa? Sebab ikan ini termasuk jenis hewan omnivor. Jenis pakan ikan nila yang bisa diberikan saat masih benih bisa berupa zooplankton hewani seperti Rotifera sp, Monya sp, atau Daphnia sp. Pakan adalah salah satu hal yang memiliki peran penting ketika memelihara atau membudidayakan ikan nila ini karena ikan nila memerlukan sumber energi yang cukup untuk pertumbuhan serta perkembangbiakannya. Apa saja pakan alami yang ikan nila konsumsi? Azolla microphylla adalah salah satu jenis tumbuhan paku air yang mengambang. Tanaman ini memiliki keistimewaan dibanding jenis tumbuhan paku lainnya. Azolla dengan permukaan daun yang lunak memiliki pertumbuhan yang cepat, jadi sangat baik untuk dibudidayakan sebagai pakan ikan. Ampas kelapa memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi dan ini adalah salah satu pakan ikan nila yang memiliki kualitas bagus. Pakan dalam bentuk ampas kelapa ini dapat diberikan dengan cara ditebar langsung dalam kolam, bisa juga difermentasikan terlebih dahulu, atau campurkan ampas kelapa ini menjadi campuran pembuatan pelat ikan nila. Daun-daunan atau sayuran yang lembut teksturnya bisa diberikan kepada ikan nila dengan cara dicincang dan ukurannya bisa disesuaikan dengan kecil atau besarnya ikan tersebut. Jenis dedaunan atau sayuran yang dapat diberikan adalah kol, sawi, bayam, dan kangkung. Makanan roti yang sudah kadaluarsa atau sisa makanan sangat bermanfaat untuk pakan ikan nila. Misalnya, untuk satu kolam bisa diberikan satu karung roti yang telah kadaluarsa dan porsi tersebut cukup untuk 40 ikan nila selama 2-3 hari. Nah, itu dia ulasan tentang pemberian pakan yang baik untuk ikan nila, serta kita dapat mengenal cara budidaya ikan yang baik. Semoga dapat bermanfaat.